Halo dok. Halo dokter. Halo dok. Mau nanya dong. Mau nanya dong. Mau nanya dong dok. Aku mau nanya nih. Aku mau nanya dong. Mau tanya nih, Dok. Hai Life Friends, perkenalkan nama saya Dr. Dian Araminta Ramadhania, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Serpong. Nah, sekarang aku mau jelasin nih gimana caranya supaya kita menjalankan puasa dengan tetap badan kita sehat. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih puasa itu apa sih? Jadi puasa itu artinya kita tidak makan, tidak minum, dan juga tidak merokok selama siang hari. Nah, kalau di Indonesia, karena negara kita itu berada di garis khatulistiwa, jadi sebenarnya durasi puasanya relatif lebih singkat dibandingkan negara-negara lain. Kalau di kita ini puasa sekitar 13-14 jam. Sedangkan negara-negara lain itu bisa ada yang sampai 19 jam. Yang terjadi selama puasa, jadi karena kita tidak makan, energi tidak kita dapatkan dari makanan, jadi energi yang dari untuk tubuh kita itu kita dapatkan dari cadangan glukosa di badan kita. Cadangan glukosa namanya glikogen, itu dari hati. Jadi itu 10-12 jam pertama kita dapatkan energi dari situ, kemudian setelah itu akan terjadi pemecahan lemak di badan kita. Itu untuk sumber energi kita selama puasa. Kemudian, ini intinya nih, gimana sih supaya kita bisa tetap sehat selama menjalankan puasa? Jadi kita ada 5S nih yang disebut. Pertama, makan sehat, kemudian harus berpikir sehat, kemudian harus beraktivitas sehat, kemudian istirahat sehat, dan yang terakhir lingkungannya juga harus sehat. Nah, saya jelaskan secara garis besarnya ya. Pertama untuk makan sehat. Gimana kita caranya makan sehat selama bulan puasa? Jadi pertama kita ada namanya 4C. Pertama jumlahnya, kemudian jenisnya, kemudian jadwalnya, kemudian jurusnya. Untuk jumlahnya kita sesuaikan dengan status gizi kita. Apakah berat badan kita kurang, apakah berat badan kita berlebih, itu nanti jumlahnya disesuaikan untuk masing-masing individu. Kemudian untuk jenisnya itu harus memenuhi gizi seimbang. Gizi seimbang gimana? Jadi ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Untuk porsi-porsinya bisa karbohidratnya itu secara mudahnya piring bisa dibagi 4, kemudian 1/4 piring itu untuk karbohidrat, kemudian untuk 1/4-nya untuk protein, dan setengah sisanya untuk sayur dan buah. Nah, kemudian untuk jadwalnya gimana? Selama bulan puasa, jadwal kita kan biasa makan besar 2 kali ya, untuk sahur, kemudian juga untuk buka puasa. Untuk pertama kali buka puasa bisa disertai selingan dulu, kemudian baru makan malam yang makanan utamanya. Kemudian untuk jurusnya, tetap diutamakan itu yang direbus, dikukus, dipanggang, dan harus dihindari itu yang gorengan. Itu tetap harus menjalani seperti itu walaupun sedang berpuasa. Kemudian yang tidak boleh lupa lagi itu juga minum air. Jadi minum air itu harus cukup, harus 8 gelas atau 2 liter per hari. Kemudian yang tidak boleh dilupakan lagi untuk tetap kita sehat tadi adalah aktivitas yang sehat. Jadi selama bulan puasa itu kita juga harus tetap beraktivitas nih, berolahraga, jangan tidur-tiduran doang. Jadi olahraganya gimana nih supaya kita nggak lemes? Jadi bisa olahraganya itu yang intensitasnya sedang. Intensitas sedang itu yang bisa seperti jalan cepat atau bersepeda, itu boleh dilakukan. Kemudian kapan kita olahraganya? Jadi disarankan olahraganya itu sekitar 1-2 jam sebelum kita buka puasa nih, supaya kita nggak lemes. Bisa jadi selama ngabuburit nunggu untuk buka puasa, kita bisa berolahraga dulu secara sedang. Dan itu sebaiknya dilakukan rutin, tetap tiap hari. Jadi bisa untuk mungkin 1-2-3 hari pertama puasa masih lemes, masih belum beradaptasi, bisa tidak berolahraga dulu. Setelah itu kemudian mulai berolahraga, disesuaikan intensitasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagai kesimpulannya nih, jadi untuk supaya tetap sehat selama bulan puasa, jadi pertama tadi makan sehat ya, harus seimbang gizinya, harus lengkap semuanya. Kemudian jangan lupa sahur, supaya kita tidak lemes sepanjang menjalani puasa. Kemudian hidrasinya harus cukup, dan hidrasinya itu sebaiknya air putih. Jadi sebaiknya hindari seperti kopi atau teh itu tidak boleh berlebihan selama bulan puasa. Dan yang terakhir, jangan lupa juga harus aktivitasnya tetap dirutinkan. Sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang masuk ke kanal sosial media BNI Live ID kali ini dari kamu. Halo dok, mau nanya dong.
Gimana sih caranya tidak mengalami dehidrasi saat menjalankan ibadah puasa? Terima kasih. Oke, jadi tips buat supaya nggak dehidrasi selama menjalankan puasa ya. Jadi harus diingat, hidrasi cukup itu sangat penting. Nggak cuma pas puasa, tapi juga kalau nggak lagi puasa juga kita harus hidrasi cukup. Hidrasi cukup itu berapa? Jadi untuk orang dewasa itu rata-rata sehari butuhnya 2 liter atau kurang lebih itu sekitar 8 gelas minum air yang sekitar 250 ml. Nah, untuk jadwalnya gimana nih supaya kita nggak lupa supaya selama bulan puasa. Jadi kita bisa pertama minum 1 gelas pas bangun tidur. 1 gelas lagi pas sahur. Habis gitu kita menjalankan puasa, kemudian 1 gelas pas buka puasa, 1 gelas setelah sholat, kemudian 1 gelas setelah makan malam, kemudian 1 gelas lagi setelah sholat isya, kemudian setelah 1 gelas lagi setelah sholat tarawih, dan 1 gelas terakhir sebelum kita tidur. Itu minimal 8 gelas. Tapi kalau memang aktivitasnya lebih berat, banyak berkeringat, bisa ditambah lagi untuk minum airnya. Halo dokter, aku mau nanya nih, kalau untuk di bulan puasa kita bisa mendapatkan gizi yang cukup nggak ya? Ada nggak sih dok tanda-tanda untuk gizi yang kurang seimbang? Oke, tentu jawabannya bisa. Selama puasa kita tetap mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang gimana? Gizi seimbang jadi makanannya harus lengkap nih. Harus ada karbohidrat, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya. Nah, karbohidratnya yang seperti apa? Karbohidratnya jadi kita utamakan tuh karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu yang seperti apa? Jadi itu yang mengandung serat lebih banyak, supaya kita kenyangnya lebih lama. Jadi kita bisa bertahan nih selama puasa. Contohnya apa? Contohnya kalau nasi itu nasi merah, atau roti gandum, atau kentang dengan kulitnya. Itu yang mengandung karbohidrat kompleks. Kemudian protein. Sumber protein ini juga tidak kalah penting. Jadi protein ada protein hewani sama protein nabati. Nah, dua-duanya boleh dikonsumsi dengan jumlah yang sama. Misalnya 1 potong ayam dengan konsumsi 1 buah tahu. Nah, kemudian sumber lemak. Sumber lemak itu bukan berarti digoreng ya, tapi sumber lemak yang baik. Seperti apa? Jadi misalnya minyak zaitun atau sumber lemak dari buah seperti alpukat, itu adalah sumber-sumber minyak yang baik dan baik dikonsumsi. Kemudian tadi apakah ada tanda-tanda kekurangan gizi nih selama kita menjalani puasa. Jadi kita bisa lihat nih, kalau seandainya pas puasa kita kok lemes terus, habis gitu baru jam 7 pagi udah mulai lapar lagi. Nah itu mungkin tandanya kamu pas sahur itu belum seimbang nih komposisinya. Mungkin terlalu banyak karbohidrat yang simpleks, yang kadar gulanya tinggi, jadi kadar gulanya cepat naik dan juga cepat turun, makanya kamu juga cepat lapar. Nah, akibatnya bisa lemes, bisa pusing selama menjalani puasa. Assalamualaikum dok, pas banget nih menyambut bulan Ramadan. Mau nanya dong dok, apa sih makanan dan minuman yang pas banget buat kita-kita para pekerja ini biar tetap fit walaupun sedang menjalani detoksifikasi? Makasih dok, Assalamualaikum. Oke. Jadi untuk mengenai detox nih ya, jadi untuk puasa sendiri itu, puasa itu secara alamiah memang proses detoksifikasi di tubuh kita. Jadi selama kita puasa, karena kita nggak makan apapun, jadi saluran cerna kita itu istirahat. Nah selama istirahat ini, saluran cerna kita itu menjalani proses detoksifikasi. Jadi puasa sendiri itu memang sudah baik untuk detoksifikasi. Nah untuk memperlancar proses detoksifikasinya, makanan apa yang bisa kita makan? Nah, bisa makan sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu disarankan konsumsi sekitar 5-6 porsi per hari. Jadi satu porsinya kalau sayur itu kurang lebih sekitar 1 gelas belimbing atau 1 mangkok yang kecil. Kalau satu buah mungkin kalau buah sekitar 1 buah apel atau 1 buah jeruk atau 1 buah pisang itu 1 porsinya. Nah, yang buah-buah apa nih yang sebaiknya dikonsumsi? Jadi buah-buah dan sayur yang mengandung antioksidan yang tinggi. Seperti apa? Contohnya seperti buah beri, itu juga baik. Kemudian buah bit, itu juga baik untuk dikonsumsi. Dok, mau nanya dong, makanan apa saja sih yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang overweight tapi tidak menambah berat badan dia selama bulan Ramadan? Oke, ini pertanyaan banyak banget nih, pasti selalu ditanyain setiap bulan puasa. Gimana caranya supaya saya menjalani puasa, tapi berat badannya nggak nambah, malah berkurang nih untuk orang-orang yang overweight. Jadi pertama yang harus ditanamkan dulu nih, jadi kalau kita mau mempertahankan berat badan itu, kita harus mengkonsumsi
kalori yang seimbang, jadi keseimbangan kalori. Nah, kalau kita mau menurunkan berat badan, berarti kita harus membuat ada namanya defisit kalori. Jadi kalori yang kita makan lebih sedikit daripada kalori yang kita keluarkan atau yang kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, itu satu ya. Kemudian gimana tipsnya supaya makannya nggak berlebihan nih? Pertama, tadi harus gizinya seimbang ya. Pilih yang karbohidrat kompleks supaya tetap kenyang lebih lama, supaya kita nggak lapar terus lapar mata jadi makan segala macam. Kemudian banyak sayur dan buah, karena sayur dan buah itu mengandung serat, sehingga kita tidak cepat lapar, jadi kenyangnya bertahan lebih lama. Nah, kemudian harus menghindari makanan-makanan yang mengandung gula terlalu tinggi. Gula-gula tambahan, minuman-minuman kekinian, terus kemudian takjil-takjil seperti es buah atau kolak yang terlalu banyak gulanya, itu juga sebaiknya dihindari. Kemudian yang tidak boleh lupa juga harus aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisiknya bisa dilakukan 1-2 jam sebelum kita buka puasa supaya kita tidak lemas. Halo dok, aku mau nanya dong, untuk orang-orang yang ingin menaikkan berat badannya di bulan puasa, sebaiknya mengkonsumsi apa aja ya, agar kebutuhan nutrisinya dapat terpenuhi ketika Ramadan? Terima kasih dok. Oke, jadi kalau untuk yang underweight, sebenarnya prinsipnya sama yang untuk yang overweight. Jadi kalorinya kalau untuk overweight harus dikurangi, kalau untuk yang underweight supaya berat badannya mencapai berat badan ideal, itu kalorinya kita tambah. Jadi gimana caranya supaya menambah kalorinya nih? Pertama tentunya harus gizi seimbang dulu dari makanannya. Makanannya karbohidrat, protein dan lemak diutamakan terutama. Proteinnya, protein hewani harus ada setiap makan, protein nabati juga ditambah, kemudian lemaknya juga bisa ditambah untuk orang-orang yang underweight nih, tapi lemaknya tentu lemak baik, misalnya bisa dari minyak zaitun atau dari mengkonsumsi ikan-ikan laut yang lemaknya lebih tinggi lemak baik seperti ikan salmon, ikan kembung. Kemudian bisa mengkonsumsi snacknya, untuk snacknya bisa kita tambahin misalnya susu yang padat kalori, atau kita tambahkan dengan snack-snack yang padat kalori seperti alpukat. Itu bisa tips-tips untuk orang underweight menambah berat badannya selama bulan puasa. Halo dok, mau tanya nih, aman nggak sih buat kita kalau kita nggak sahur? Dan buat saya yang jomblo, yang bangunnya suka kesiangan, boleh nggak kalau misalnya sahurnya sebelum tidur? Thank you dok. Oke. Jadi sahur ini nih penting banget selama menjalani puasa, karena energi kita selama menjalani puasa itu kan dari sahur ya. Kemudian boleh nggak sih sahurnya dicepetin nih, jadi jam 12 malam misalnya sebelum tidur. Nah, sebaiknya tidak dilakukan, karena kalau kita sahurnya terlalu cepat, itu juga kita kan durasi puasanya jadi lebih lama ya. Jadi bisa cenderung relatif lebih risiko lemes, kemudian pusing, itu bisa terjadi. Jadi sebaiknya sahurnya tidak dicepetin. Halo dok, mau tanya nih dok, kalau nanti kita berbuka puasa, baiknya mendahulukan makanan yang manis atau makanan utama terlebih dahulu ya dok? Mohon jawabannya dok, terima kasih. Oke, jadi kalau untuk buka puasa nih, pasti pernah dengar kan ya, berbukalah dengan yang manis nih. Nah, ini sebenarnya nggak salah. Kenapa berbukalah dengan yang manis? Karena kita kan selama puasa itu gula darahnya turun ya. Jadi kita disuruh untuk berbuka dengan yang manis itu supaya mengembalikan kadar gula darah kita dengan cepat. Tapi tidak boleh berlebihan makan manisnya. Dan sebaiknya itu mengonsumsi makanan manis yang alami. Seperti apa? Misalnya buah potong, atau buah kurma juga boleh. Tapi harus diingat nih, buah kurma ini mengandung gulanya cukup tinggi. Jadi kalau sekali makan 10 butir itu juga tidak baik. Jadi bisa untuk buka puasa misalnya konsumsi kurma dulu 1-3 butir atau buah potong, kemudian minum air putih dulu, kemudian setelah sholat baru dilanjutkan dengan makan malam, makan utamanya. Makan utamanya juga harus tentunya memenuhi gizi seimbang. Jadi harus ada karbohidrat, protein, dan lemaknya. Dok, mau tanya dong, di umur berapa sih anak kecil udah bisa diajarkan berpuasa selama full 1 hari? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk anak nih ya, sebenarnya kalau secara medis sih boleh berpuasa
Biasanya itu umur sekitar 4-6 tahun bisa kita mulai ajarkan berpuasa. Kenapa? Karena kita kan mengajarkan berpuasa itu kita harus memberi pengertian dulu kepada anak ya. Sebenarnya puasa itu apa sih? Puasa itu manfaatnya apa? Jadi itu pertama, karena untuk usia 4-6 tahun itu sudah mulai bisa kita ajari. Nah, apakah puasanya harus 1 harian penuh? Nah, itu tergantung dari masing-masing anak. Jadi bisa kita kenalkan dulu mungkin puasanya setengah hari dulu, kemudian baru setelah anaknya mulai terbiasa dilanjutkan hingga 1 hari. Dan kita juga harus lihat nih kondisi anaknya. Kalau memang dia sudah merasa haus banget, lapar banget, mungkin durasi puasanya bisa dipersingkat dulu. Semoga jawaban dari aku bisa menjawab pertanyaannya kamu ya Life Friends, dan puasa kamu bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan memberikan keberkahan bagi hidup kita. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Life Friend, atau bisa bertemu langsung dengan aku di RS Hermina Serpong dengan jadwal di bawah ini. Easy Life, BNI Life, bye-bye.